Salam sehat dan belajar di rumah anak-anak. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang organ pada sistem reproduksi. Apakah organ reproduksi manusia dapat mengalami gangguan? Berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia akan kita pelajari. Silahkan buka buku cetak IPA halaman 35-40. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nanti adalah yang pertama, mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Indikator kompetensi yang harus kalian kuasai, yang pertama, menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kedua, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, membuat poster tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Penyakit dan kelainan pada organ reproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyakit menular seksual yang disingkat dengan PMS bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Yang kedua, tidak menular. Beberapa penyakit yang menyerang organ reproduksi akan Ibu berikan contohnya dan kita bahas. Yang pertama, sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Itu gambar bakterinya. Gejalanya seperti pada gambar itu. Yang kedua, gonorrhea atau kencing nanah. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Melihat namanya kita tahu gejala yang muncul yaitu keluarnya kencing beserta nanah dari organ reproduksi. Nah, bakterinya seperti itu. Yang ketiga, herpes simplex genital disebabkan oleh virus herpes simplex, itu gambar virusnya. Biasanya gejala yang muncul adalah gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit kelamin seperti gambar itu. Yang keempat, AIDS. Disebabkan oleh virus, yaitu virus Human Immunodeficiency Virus atau sering dikenal dengan HIV. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang penyakit AIDS, dapat kalian klik alamat YouTube atau video itu, silahkan kalian simak ya. Di situ penjelasannya sangat lengkap. Yang kelima, epididymitis. Menyerang organ epididymis. Gambarnya Ibu tayangkan, ada epididymis yang normal dan ada yang epididymis mengalami infeksi kuman bakteri yang akhirnya mengalami peradangan. Yang keenam adalah keputihan. Gejalanya seperti pada gambar, menyerang saluran vagina, ya. Biasanya akan menimbulkan rasa gatal serta bau tak sedap. Jadi cairan yang keluar dari vagina, ya, itu akan berbau tak sedap. Disebabkan oleh beberapa jamur, di antaranya Trichomonas vaginistis, Monilial vaginistis, atau Candida albicans. Yang ketujuh, kanker serviks. Dilihat gambarnya, itu Ibu tayangkan bagaimana bagian serviks yang normal dan bagaimana bagian serviks yang terkena kanker. Ya. Kanker biasanya ada tahapannya yang sering disebut dengan stadium. Kalau sudah parah, akan menimbulkan gejala pendarahan.
di luar siklus menstruasi. Penyebabnya yang paling utama itu adalah infeksi human papillomavirus yang sering disebut dengan HPV. Yang kedua, menderita penyakit menular seksual. Yang ketiga, pola hidup tidak sehat termasuk makanan. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang kelima, menggunakan pil KB. Maksudnya di sini biasanya orang yang menggunakan pil KB itu memiliki resiko ya, terkena kanker serviks. Nomor 6, hamil usia muda serta beberapa kali hamil dan melahirkan. Yang pernah Ibu baca itu orang yang melahirkan lebih dari 3 kali memiliki risiko menderita kanker serviks. Yang kedelapan, endometriosis. Nah, seperti apa endometriosis? Seperti pada di gambar itu ya, gejalanya yang muncul. Endometriosis itu sendiri adalah endometerium yang melekat tidak pada rahim, tetapi di luar rahim. Ya. Lalu penyebabnya hingga kini masih diduga terkait sistem kekebalan tubuh atau aliran darah yang tidak baik, serta genetik. Genetik itu keturunan. Jadi kalau ibunya menderita endometriosis, kemungkinan besar anaknya juga akan menderita endometriosis. Lalu pola hidup tidak sehat. Ini menyangkut makanan dan juga olahraga. Lalu yang 9, kanker prostat. Ini ada gambar prostat yang normal, ada gambar prostat di bawahnya ya yang sudah mengalami kanker. Nah, setiap kanker memang ada tahapan, ya, tahapan perkembangannya atau yang sering juga disebut dengan stadium. Nah, beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat itu adalah usia di atas 65 tahun. Lalu obesitas atau kegemukan. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga. Nah, ini biasanya ya, jika keturunannya ada yang menderita kanker prostat, maka bisa diturunkan kepada keturunan berikutnya. Yang keempat adalah pola makan dan bahan kimia. Di sini maksudnya paparan bahan kimia yang berbahaya ya bagi tubuh kita. Yang ke-10, kista dan miom. Nah, ini menyerang organ reproduksi perempuan. Ya. Bisa kalian lihat gejalanya serta perbedaan antara kista dan miom pada gambar tersebut. Nah, yang pernah Ibu baca, kista bisa menyerang bukan saja organ reproduksi, sedangkan miom itu pada organ reproduksi kebanyakan. Penyebab miom belum diketahui pasti, namun salah satunya yang dapat meningkatkan risikonya adalah peningkatan hormon estrogen pada wanita ya. Sedangkan penyebab kista adalah kondisi genetik keturunan, lalu tumor dan infeksi kuman atau parasit. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, tapi Ibu contohkan beberapa penyebabnya itu. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Sumber ini Ibu ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cara merawat organ reproduksi yaitu pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Lalu menggunakan celana dalam berbahan menyerap keringat. Contohnya bahan katun. Yang ketiga, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan tidak bau. Sehingga ya kalau kalian habis pakai handuk, usahakan dijemur. Kalau tidak, ya setiap hari gantilah handuk kalian. Yang keempat, bagi perempuan setelah buang air kecil,
cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Untuk laki-laki, sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya akibat kuman. Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi adalah memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Berikutnya, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Jadi boleh digunakan, tetapi tidak sering atau tidak terus-menerus. Ya. Yang berikutnya, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, buah dan sayur itu juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, olahraga seperti apa? Nah, contohnya itu, ya. Ibu yakin kalian pernah main basket. Atau yang ini pasti yang sering, ya, main sepak bola. Sekarang ada ya pemain sepak bola wanita. Nah, itu salah satu contoh bahan makanan yang kandungan gizinya ya boleh dibilang banyak sekali yang bermanfaat dan mudah didapat. Oke, selesai penjelasan Ibu. Sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, tuliskan 3 faktor yang dapat menyebabkan penularan penyakit menular seksual. Yang kedua, masing-masing dari kalian buatlah poster pencegahan penyakit seksual di kertas gambar. Kriteria penilaian posternya terdiri dari tampilan poster, buatlah semenarik mungkin, sumber referensi, silahkan kalian tulis dari mana, lalu kelengkapan isi. Berikutnya, keterkaitan dengan tema. Nah, ini berkaitan antara kelengkapan isi dengan keterkaitan dengan tema. Temanya adalah pencegahan penyakit seksual. Lalu waktu pengumpulannya. Terima kasih atas semangat kalian. Ingat, berdoalah setelah selesai belajar.